beliau adalah seorang muslimah, karena beliau juga keturunan dari Lembu Peteng yang merupakan murid dari Sunan Ampel. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya Fatin Lambafa dari channel Madura Vacation yang kebetulan sekarang ada di lokasi makam leluhur Madura, makam Ratu Epuh. Saya sudah ditemanin oleh Pak Nurul. Pak Nurul Ami ini adalah yang jaga lokasi di sini, kemudian pemandu lokal di wilayah makam Ratu Epuh ini. Assalamualaikum Pak Nurul. Assalamualaikum. Ya, Pak Nurul bisa jelasin lokasi-lokasi apa aja yang ada di sini, kemudian sejarah-sejarahnya juga Pak Nurul. Bisa ya? Ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Nurul Ami. Saya ditugaskan di sini oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur sejak tahun 91, jadi cukup lama. Dan kebetulan saya di sini merawat makam Ratu Ibu beserta lingkungannya. Di sini, di situs ini terdapat beberapa cagar budaya, diantaranya ada makam Ratu Ibu beserta keluarga. Terus yang kedua ada masjid tertua di Madura. Terus ada lagi makam Cakraningrat II dan makam Bupati Sampang pertama zaman kolonial. Dan ada juga Masjid Matikan, ya, Masjid Matikan atau Masjid Tantok. Masjid Tantok, ya, Masjid Tiban. Masjid Tiban. Ya. Lokasi-lokasinya di mana, Pak Nurul? Kita kemana ini dulu? Kita masuk ke areal pemakaman Ratu Ibu dulu. Boleh. Kita melewati pintu jalan ya? Jalan ya, oke. Ini pintu apa Pak Nurul namanya? Ini adalah dalam referensi Bapak Sampang namanya pintu Gapura Paduraksa yang fungsinya untuk memasuki areal yang sangat sakral. Kebetulan di dalam sini terdapat makam Ratu Ibu beserta keluarga. Terus di sini terdapat Candra Sangkala yang sekarang saya simpan di rumah. Di sini terdapat daun pintu yang membuka ke dalam. Ada dua lembar daun pintu. Yang di sebelah kiri ini terdapat ukiran naga tertusuk panah. Jadi lambang itu menunjukkan masa berdirinya situs ini. Kalau dalam data sejarah itu berbunyi naga kapanah titis ing midi yang menandakan tahun 1694 Masehi. Jadi hingga kini situs bangunan ini usianya sekitar 398 tahun. Gitu. Ya. Oke, kita masuk Pak Nurul ya. Oke. Tidak apa-apa, ada bacaan khusus masuk sini atau gimana Pak? Ya, cukup bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekitar 18 meter dari Gapura Paduraksa ini terdapat makam Ratu Ibu. Ini merupakan makam utama di kompleks pemakaman ini. Oh gitu. Jadi Ratu Ibu ini namanya Ratu Ibu ini siapa? Kalau boleh tahu. Nama asli dari Ratu Ibu itu masih belum diketahui nama. Oh gitu. Ya. Ya. Jadi beliau disebut dengan Ratu Ibu karena beliau merupakan ibunda dari Cakraningrat I, yaitu Raja Madura pertama, yang nama aslinya Raden Praseno. Dinamakan Ratu juga karena beliau merupakan permaisuri dari Cakraningrat I ketika beliau masih single. Oh gitu. Ya. Ada siapa aja di sini Pak Nurul selain Ratu Ibu? Ada beberapa 12 makam berukuran besar yang berpondasi. Saya sebut dari arah barat dulu, dari sana. Yang paling pojok sana masih belum diketahui namanya. Terus yang kedua ini makam Ratu Baja. Ini makam Ratu Ibu. Terus yang sebelah sini Pangeran Purwonugroho. Dan yang sebelah timur lagi Pangeran Mospati. Terus yang barat sana makam Pangeran Mangkusari. Sebelah timurnya lagi belum diketahui. Dan ini makam yang paling penuh dengan ukiran, yaitu Pangeran Binungan. Terus yang sebelah sini belum diketahui juga. Yang paling timur itu
menurut informasi terakhir, beliau adalah Pangeran Yospati. Itu beberapa makam yang sudah. Keterkaitannya semuanya Pak ya. Iya. Pak, kan di Arosbaya itu ada makam Ratu Ibu juga. Apa ada hubungannya? Iya. Makam air mata ibu. Ya. Ratu Ibu yang di Arosbaya itu nama aslinya Syarifah Ambami. Beliau adalah istri dari Cakraningrat I yang merupakan putra dari Ratu Ibu ini. Jadi beliau ini adalah mertua dari Syarifah Ambami yang di Arosbaya. Dan juga sesepuh Ratu Ibu ini ada di Arosbaya juga, seperti Pangeran Pragalba. Ya, benar. Di makam agung. Ya Pak Nurul, setelah makam Ratu Ibu ini juga di sini kan ada Masjid Madikan Pak Nurul ya. Oh, iya. Kalau saya lihat teman-teman juga mungkin sudah ngambil videonya tadi. Kalau saya lihat dari luar itu Pak Nurul, kok kayaknya bangunannya itu miring atau yang bangun itu gimana gitu Pak Nurul? Sebenarnya memang fisik aslinya itu yang sebelah tengah ini ya. Soalnya sudah ditapal kuda dengan renovasi baru ya. Fisik aslinya itu di bagian tengah itu ukuran 10x10. Yang sekarang kondisi pilarnya itu miring ke arah utara, agak sedikit ke timur laut. Itu ada ceritanya Pak Nurul kalau miring-miring gitu? Menurut masyarakat itu suatu gambaran bahwa sekarang ini di zaman ini moral manusia sudah mulai tidak sesuai lagi, sepertinya seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi mungkin itu karena konstruksi bangunan masjid itu sekarang sudah mulai rapuh. Oh gitu. Sejak tahun berapa Pak Nurul kalau boleh tahu? Dibangun dari atau katanya Masjid Tiban, Masjid tanpa. Ini dikenal dengan Masjid Tiban karena tidak satupun masyarakat yang tahu kapan berdirinya masjid ini. Cuman dalam referensi Babat Sampang, masjid ini dibangun atas inisiatif Adipati Pramono. Siapa Adipati Pramono? Adipati Pramono itu tokoh sebelum kerajaan. Oh gitu. Jadi beliau hidupnya sekitar tahun 1500. Karena Adipati yang kedua itu sesudah Adipati Pramono itu masa jabatannya sampai 1530. Berarti masjid ini dibangun sebelum itu, atau bisa jadi tahun 1490-an gitu. Lebih dulu cagar budaya ini atau masjid? Lebih dahulu masjid. Lebih dahulu masjid. Ya. Berarti cagar budaya ini ada setelah agama Masjid. Islam masuk. Iya, sesudah agama Berarti Islam. ini bukan peninggalan kabudan loh dia. Ini sebenarnya dari struktur bangunan ini merupakan akulturasi budaya antara kebudayaan Islam dengan Hindu. Ya. Tapi ini sudah masuk era keislaman. Beliau adalah seorang muslimah. Karena beliau juga keturunan dari Lembu Peteng yang merupakan murid dari Pangeran, murid dari Sunan Ampel. Oh, iya. Terus ini Pak Nurul, tadi waktu saya sholat asar di sini, kayaknya ada semerbak harum di dalamnya. Apa tiap hari dikasih parfum atau gimana itu Pak Nurul? Atau kayunya memang? Oh ya, kebetulan kemarin hari Jumat ya. Iya. Biasanya masyarakat sini memberi wangi-wangian karena hari Jumat itu menurut masyarakat ini adalah hari yang sakral untuk umat Islam. Cuman sebagian orang juga kadang ketika masuk masjid ini punya aura lain, entah merinding atau menghirup wangi-wangian tidak seperti biasa. Terus ini Pak Nurul, kok dibuat masjid tempat sumpah pocong? Iya. Masjid ini kan dari dulu masjid ini punya kekuatan gaib ya. Iya. Dulunya masjid ini setiap ada pesawat atau benda yang terbang di atasnya itu pasti jatuh. Oh, gitu. Ada Itu zaman bermodanya mungkin. Ya mungkin punya unsur apa ya, magnetik di dalamnya. Yang masyarakat ingat betul
kejadian jatuhnya pesawat itu zaman kolonial. Jatuhnya pesawat itu di sekitar pesisir sana sesudah melintas masjid ini. Berarti untuk drone nggak boleh coba-coba bahkan drone di sini. Coba aja teman-teman kalau ini. Ya. Terus ini Pak, gimana cerita prosesi Sumpah Pocong di sini gitu Pak? Ya, untuk persiapan pelaksanaan Sumpah Pocong itu harus melewati perizinan dulu. Oh, dari ya, terutama dari pihak keamanan seperti dari Kodim atau Koran, kepolisian, ya, terus dari kelurahan seperti awalnya. Sudah itu pihak yang melaksanakan sumpah itu menyiapkan barang-barang untuk keperluan ritual itu seperti kain kafan, terus bunga-bungaan, ada beras kuning, seperti itu. Ada petugasnya nanti khusus yang menyumpah Dari takmir sendiri. Oh, baik. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Itu sumpah pocong apa sumpah beneran apa yang sumpah-sumpahan? Ya, sumpah beneran. Ada orang bermasalah gitu ya? Ya, biasanya permasalahan itu ada yang sering terjadi, ada 3, diantaranya pencurian, santet, ya terutama santet itu yang paling banyak. Terakhir kali itu kasus santet itu pencurian, santet, terus hamil di luar nikah. Jadi permasalahan itu memang di solusinya melakukan sumpah di sini karena sulit untuk dicarikan saksi. Ada lagi teman-teman, apa sudah terbukti dari Sumpah Pocong ini? Kalau dulu memang ya, Atau Mas pernah melihat sendiri ya dari kalau korban? sesepuh sini sebenarnya saya kira itu sudah apa cak beturna tidak ada di zaman itu. Nah, kan dari ceritanya dari zaman ke zaman sesudah melakukan sumpah bagi pihak yang salah atau yang berbohong, itu ketika melakukan sumpah itu langsung meninggal di sudah turun dari masjid. Nggak sampai pulang. Tidak sampai pulang. Itu mulai tahun berapa Pak diajarkan ditemukan Sumpah Pocong tersebut? Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Berarti belum diketahui mungkin pada zaman kolonial mungkin Pak? Atau sudah ada masjid ini Pak? Kalau perkiraan saya itu sebelum kolonial, perkiraan saya. Masih zaman kerajaan. Soalnya apa ya? Masjid ini punya kekuatan sejak dulu. Kalau akhir-akhir ini kan sudah mulai tidak terasa kekuatan. Sebenarnya kalau menurut saya, namanya sumpah tetap ada apa efek negatif ya. Iya. Cuman kalau di era sekarang itu mungkin sama Tuhan itu masih disamarkan.